laga melawan timnas Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia, PSSI gelar Media Day atau Jumpa Wartawan. Dalam acara tersebut, beberapa punggawa timnas Indonesia seperti Martin Pas dan Jay Itjes. Dalam acara itu juga hadir sederet selebriti, salah satunya Ganindra Bimo dan juga Fitri Kalina yang merupakan salah satu selebriti wanita yang begitu antusias dengan pemain tim Garuda hingga ia dijuluki sebagai ikan di Garuda. Terima kasih. See you, okay? See you. Tadi tuh kalau salaman banyak, gue gimana pun juga gue fans, jadi kalau ketemu kayak starstruck gitu, kayak ketemu Ragnar gue starstruck, ketemu Sandy Walsh starstruck, ketemu Martin Pas bingung gitu. Tapi yang paling bikin gue juara banget adalah ketika interview. Harusnya gue dapet jatahnya siapa, jadi gue udah nyiapin pertanyaan buat mereka bertiga. Ternyata yang dapet gue adalah JSS, Marcelino Ferdinand, sama Ivar Janat. Dan salah satu di antara mereka tahu gue kolektor jersey, jadi kayak mereka tahu gitu, happy banget sih. Pokoknya selalu support, dan kalaupun kalian ini lagi fokus nggak bisa menyapa fans dengan maksimal, it's okay, karena memang ini para penggawa timnas sedang fokus untuk pertandingannya nanti. Ya kan setelahnya mah udah hahihi mah bebas, ya kan. Di sisi lain, pemain bertahan FC Twente, Miss Hilgers dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno lantaran mengalami cedera. Bukan coach yang tidak panggil, tapi dari timnya Miss yang tidak melepas pemainnya karena dengan alasan hamstring yang tidak baik, akhirnya tidak bisa dipanggil. Tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan Mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Pihak PSSI pun mendukung penuh proses pemulihan Mes bersama dengan klubnya agar Mes bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Meski Mes tak bisa tampil, namun timnas yang ditukangi oleh Shin Taeyong yang mendapat amunisi baru, Kevin Dix, yang baru saja tiba di tanah air dan langsung ikut berlatih dengan para penggawa timnas yang lain. Sambil jalan. I'm really blessed with the people around here. The support on the airport, the support from social media. I love it, and I want to thank everybody for it. Tentu saja kehadiran Kevin Dix ini bisa menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia di lini belakang. Tidak usah khawatir, ya akan dimainkan terus. Jadi Kevin, teman-teman sudah lihat sendiri, sudah bisa langsung gabung, dan tentunya kita dengan Kevin baru bergabung, pasti akan kita lihat 1-2 hari ini bagaimana perkembangannya. Kalau memang masuk skema tim pelatih dalam strategi itu, pasti akan dimainkan. So we need to get points now against Saudi and Japan. So, yeah. Kalau aku di belakang, aku suka banget sama Rizky Ridho. Rizky Ridho itu kalau yang naturasi ya oke lah. Itses dengan leadershipnya, Rizky Ridho dengan daya jelajahnya dan keberaniannya, dia mengambil tanpa risiko kena foul gitu ya. Kalau dia udah mulai ke tengah, siapa lagi ya? Enggak sih, aku suka mereka. Oh, di kanan, kalau salah kanan apa kiri ya? Verdong. Aku suka banget sama Kelvin Verdong. Di lapangan, timnas Garuda tampak begitu serius berlatih jelang kontra Jepang, namun siapa sangka jika di luar lapangan banyak aksi kocak para pemain, salah satunya yang dilakukan Sandy Walsh.
Pria yang kini dipanggil Pak Kumis itu tampak menjahili Martin Paes untuk menyanyikan lagu anak-anak Abang Tukang Bakso. Tentu saja tantangan Sandy itu langsung diterima oleh Paes. Ada-ada aja nih Pak Kumis, semua pemain baru di ospek sama Sandy. Hehehe. Martin Paes has a new song, guys. Teman-teman, new song Martin Paes episode 2. Meatball, bakso. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso. Bagus Martin, bagus. Selain itu, timnas Jepang yang diperkuat 27 pemain tiba di Indonesia dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain timnas Jepang itu tampak gagah dengan mengenakan jas rapi. Tak ayal penampilan para pemain Jepang itu layaknya personil boy band. Pelatih, para pemain Jepang juga memuji para supporter Indonesia yang begitu besar serta menilai timnas Indonesia yang sudah banyak berubah dan tak bisa dipandang sebelah mata. Ini seiring kehadiran pemain naturalisasi yang terbukti mampu mendongkrak penampilan tim arahan Shin Taeyong. Semoga para pemain timnas Indonesia bisa bermain maksimal dan memperoleh poin ya. For the match, we will win. You will win. Okay. We are strong, very strong. That's why, okay, we will win. So you guys will train in Indonesia. Good team, Good team. Aku sih ngarepin Tome sih. Harusnya Tome bisa ngegolin besok. Setelah sempat diterpa isu perselingkuhan yang menghebohkan publik, pasangan Pratama Arhan dan Aziza Salsa akhirnya kembali menunjukkan kebersamaan mereka dalam sebuah acara untuk pertama kali. Dalam acara itu, Arhan tampil begitu klasik mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu. Sementara Aziza mengenakan dress warna senada. Keduanya tampak serasi seolah menunjukkan bahwa hubungan mereka tetap solid dan penuh dukungan meskipun sempat diterpa gosip tak sedap. Ekspresi senyum lebar keduanya bikin warganet atau baper deh. Tapi sayangnya ketika usai menghadiri acara, baik Arhan maupun Aziza tampak bungkam meski diberondong pertanyaan oleh para awak media yang menunggunya di luar. Arhan hanya mengumbar senyum namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun hal berbeda ditunjukkan Aziza yang memperlihatkan wajah juteknya seperti risih. Semoga gosip-gosip di luaran sana nggak bikin Arhan drop ya, apalagi timnas Indonesia bakal melawan tim raksasa Jepang dan juga Saudi Arabia. Seperti apa persiapannya? Timnas Arhan. Persiapannya Arhan. Mas Arhan. Jepang besok. Soal dua pemain baru gimana Arhan? Tanggapannya gimana sedikit boleh? Bakal balik ke PSIS atau gimana? Prediksi skor berapa Mas Arhan? Prediksi skor masuk. Mas Arhan, di tangannya awas mau masuk.
Perseteruan Denny Sumargo dengan Farhad Abbas membuat kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS tergerak campur tangan. Pasalnya Farhad dan Densu sama-sama keturunan Makassar dan Bugis yang merupakan suku asli di Sulawesi Selatan. Laporan Farhad terhadap Densu yang dilayangkan kedua institusi, yaitu Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan, membuat miris Ketua KKSS. Muklis selaku Ketua KKSS menyayangkan laporan Farhad yang menyinggung dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian. Sikap Farhad itu dianggap menyinggung sesama keturunan Sulawesi Selatan. Ibarat menang jadi abu, kalah jadi arang, keduanya sama-sama merugi. Itu sebabnya KKSS menginisiasi pencabutan laporan warga Bugis Makassar terhadap Densu. Seperti diketahui, saat mempolisikan Densu, Farhad memposisikan dirinya sebagai saksi korban, sementara saksi pelapor adalah MR, perwakilan warga Bugis Makassar. Saya ini dipertanyakan kasihan, dipikir saya ini bukan orang Makassar, saya pendatang, tapi tidak apa-apa. Karena saya harus menjelaskan. Saya punya nenek, orang Jepun, orang Torate. Saya datang dari keturunan yang lain. Saya datang ke sini bukan mau tunjuk kalau saya ini orang hebat. Saya ini mau minta maaf. Karena saya ini akhirnya membuat keresahan. Mengaku sama-sama ingin membantu Agus Salim, korban penyiraman air keras, Farhad yang notaben adalah kuasa hukum Agus, malah terlibat perseteruan dengan Densu. Berawal dari saling sindir di media sosial, Farhad yang menuding Densu membela Pratiwi Novianti, musuh kliennya, auto melaporkan Densu ke polisi setelah Densu menyatroni rumahnya. Farhad yang tak banyak omong ketika ditemui Densu kembali berkoar setelah mendapat dukungan dari pengacara Krisnamurti dan kawan-kawan untuk bersama-sama memberikan efek jera kepada Densu. Yang jadi persoalan, Densu sama sekali tak jera berurusan dengan Farhad. Jika laporan Farhad yang diatasnamakan Ahmad Ridho sudah dicabut, Densu siap meladeni Farhad bila mantan suami Nia dan Yati itu ingin melaporkannya atas nama pribadi. Tapi kalau Farhad masih terus bersuara gimana, Bang? Jadi dia bertentangan dengan KKSS. Ini KKSS ini, saya ini presiden kerukunan keluarga Sulawesi yang anggotanya 16 juta. Kalau tidak dengarkan presidennya, siapa lagi yang dia mendengar? Kalau ditanya secara hukum, saya merasa iya. Tapi kalau ditanya pribadi saya nggak lebih itu. Karena orang bisa menilai kok mana baik, mana benar, mana salah, mana benar. Siap. Ya kalau dia ditelepon sama orang melaporkan berarti ya yang melaporkan itu cari duit. Ya, yang melaporkan dia cari duit dari kiri kanan oke. Ya hadapi. Saya kenalnya Farhad itu di Polres Jakarta Selatan. Saya baru kenal di sana. Ketemu muka langsung di sana. Ya. Dengan tujuan saya keberatan dengan pernyataan Denny. Pak, tapi setelah mencabut laporan, Farhad menghubungi Bapak nggak, Abang? Untuk sampai sekarang belum. Pak, berarti yang di Polda, Pak ya? Yang di Polres gimana? Saya kurang tahu. Di Polres Metro Jakarta Selatan, laporan Farhad Abbas atas nama Muhammad Rizaldi seperti yang diungkapkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Nurmadewi. Lalu benarkah laporan Farhad atas nama Muhammad Rizaldi juga bakal dicabut? Ya, jadi untuk FA kemarin didampingi dengan kuasa hukum, kemudian pelapor datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya, kemudian melaporkan inisial DS, ya. Untuk pelapor adalah MR. Jadi itu pencabutan segala macam itu administrasi, tapi substansinya saya katakan tadi close hari ini. Saya kan juga bisa menjelaskan kepada beliau, tapi beliau sudah mengeluarkan ancaman yang mengakibatkan kekhawatiran buat saya. Ada keluarga, ada nenekku, semua telepon saya, jangan itu. Kenapa ada orang berani kasih begitu? Kau harus mengambil tindakan. Maka saya mengambil tindakan kemarin. Bukan tujuanku untuk mengadu Bugis Makassar. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan supaya itu dibuktikan. Menggonggong kafilah berlalu. Sadar Densu didukung oleh KKSS, Farhad Abbas mengaku tidak gentar sedikit pun. Ia
ia tetap berambisi memenjarakan Densu sebelum Densu mengutarakan permintaan maaf secara pribadi kepadanya. Di sisi lain, Densu pun tak gentar sedikit pun melawan Farhad. Malah ia menjawab tantangan untuk menyelesaikan konflik secara man-to-man di atas ring. Jika dulu Farhad sempat ditantang adu tinju dengan El Rumi, apakah sekarang Farhad berani menjawab tantangan Densu? Pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute. Tapi kalau dia ini terlalu merasa orang berani. Ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau bertolak belakang dengan hal itu. Tiga bersaudara Fujian, Fadli Faisal, dan Franz Faisal menunjukkan kekompakan mereka dalam menghadapi masalah keluarga. Bagi Fadli dan Franz, kasus hukum yang dihadapi Fuji adalah masalah bersama. Tak heran di tengah kesibukan mereka, Fadli dan Franz menyempatkan diri mendampingi Fuji pada sidang putusan kasus penggelapan uang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin siang. Setelah melewati serangkaian persidangan yang berlangsung alot, Fuji baru bernapas lega setelah Bathara Ageng, mantan manajernya, divonis bersalah menggelapkan uang senilai 1,3 miliar dan diganjar hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Bathara Ageng Haris Fadilah secara sah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana penggelapan jatuhkan pidana terhadap terdakwa Bathara Ageng Haris Fadilah. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Alhamdulillah aku menghormati keputusan pengadilan. Aku merasa udah cukup adil, cukup puas. Selebihnya itu aja sih, aku cuma mau ngucapin terima kasih kepada kepolisian, pengadilan, hakim, jaksa. Aku berterima kasih juga sama Bang Sandi, sama tim-tim Bang Sandi, sama keluarga aku selalu nemenin aku. Tim aku juga nemenin aku ke pengadilan, ke kepolisian, semuanya aku sangat merasa dilindungi. Kalau kami dari kuasa hukum sudah berkoordinasi, sudah mengkomunikasikan ke pihak keluarga, apapun itu hasil putusannya kami akan menerimanya. Sedih lah, sedih, udah pasti sedih. Nggak berpikiran lah kita sampai sejauh itu, sampai seberat itu. Ya biarpun memang ancaman hukumannya 5 tahun. Ya tapi kan paling nggak udah ada itikat baik. Udah ada itikat baik. Di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Bathara Ageng mengikuti jalannya sidang putusan dengan harap-harap cemas. Dalam pledoi yang dibacakan beberapa waktu lalu, Bathara yang ditahan sejak 29 Juni 2024 memang mengaku terpaksa menggelapkan uang Fuji karena gajinya sangat kecil, yaitu Rp500.000 per bulan. Pledoi itu pun dibantah Fuji karena Rp500.000 hanyalah uang transport, sementara Bathara mendapatkan 5-10% dari kesepakatan dengan brand yang menggunakan jasa Fuji. Hanya saja, tidak semua kesepakatan itu diketahui Fuji atau dibuat dengan kontrak hitam di atas putih, sehingga Bathara bisa leluasa menilap uang Fuji. Faktanya di media sosial, selama menjadi manajer Fuji, gaya hidup Bathara lebih glamor dari gaya hidup Fuji. Tapi benarkah pihak Bathara tidak terima dengan putusan hakim hingga mengajukan banding? Benarkah Bathara sempat mencicil pengembalian uang kepada Fuji, namun itikat baik itu tak dipertimbangkan oleh majelis hakim? Berat ya. Kayaknya hakim juga mengesampingkan ada perdamaian, ada bukti-bukti pengembalian, segala macam. Berat sih kalau saya bilang. Dalam arti ya, tapi dari pihak Bathara juga udah nggak mau banding, udah terima. Kecewa pasti. Karena dari awal bikin surat untuk perdamaian, penandatangannya di rumah mantannya dihadiri 4 orang saksi. Ya, meski merasa tidak mendapat keadilan, Bathara menerima vonis hakim dengan tabah. Ia tidak ingin memperpanjang kasus karena sudah lelah menghadapi proses hukum, mengingat kasus tersebut sudah bergulir setahun lebih, tepatnya sejak September 2023. Di sisi lain, Fuji sudah ikhlas uangnya tidak kembali karena Bathara mendapatkan hukuman setimpal. Gak mau terlalu mikirin sih mas, gak mau mikirin nanti malah jadi sakit hati lagi kalau diingat-ingat. Lupain aja, udah gak berharap uangnya kembali. Uang bisa dicari lagi mas, tapi kan kalau keadilan kan susah ya.
kepuasan hati, ikhlas itu susah. Kalau uang bisa dicari lagi insya Allah. Semenjak kejadian itu aku jauh lebih hati-hati lagi, monitor tim, jauh lebih galak mungkin. Jadi monitor semuanya, jadi ngeliatin banget lah detail-detail pengeluaran, pemasukan. Ya udah kita lanjut menjalankan hidup kita, lanjut kerja lagi, lebih hati-hati lagi dan lebih baik lagi pasti. Bikin penasaran aja ya, rencana jahat apa lagi nih yang bakal disusun oleh Ajeng sepeninggal Baskara. But don't worry pemirsa, karena Romeo nih cepat atau lambat pasti akan bisa membongkar semua kejahatan Ajeng. Jadi pastikan untuk jangan melewatkan nih serial Cinta Yasmin setiap harinya hanya di RCTI. Oke pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Gospot Senin sampai Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Karena pastinya akan ada berita-berita seputar selebriti yang selalu hot pastinya hanya di Gospot. Saya Alicia Vita pamit, sampai jumpa. Pemirsa, tas seolah sudah menjadi bagian dari fashion wanita yang wajib digunakan dan dibawa kemanapun. Termasuk di kalangan selebriti muda. Netizen pun kerap kepo dengan isi tas selebriti, termasuk kepo akan isi tas Katy Fakandi, pemeran Jihan, dalam sinetron Cerita Cinta SMA yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di RCTI. Perabotannya Pak, Bu, perabotan. Kamu ngapain sih jualan kayak gini? Ya kalau nggak kayak gini, keluarga aku bisa-bisa nggak makan. Udah denger sendiri kan? Ya udah. Dia nggak masuk sekolah sama aja dia melanggar peraturan sekolah. Iya. Dulu ibu mengadopsi anak itu di mana? Karena anak itu adalah salah satu cucu orang terkaya di Jakarta. Apa yang mereka maksud itu Jihan? Kamu bolos sekolah terus jualan di pasar? Jihan, kenapa kamu melakukan itu? Pasti, lu kan yang udah ngelaporin Jihan ke Pak Anwar. Sampai kepala sekolah akhirnya manggil dia, iya kan? Devan, kita protes lah, masa kayak gitu sih? Apa yang bisa aku lakukan untuk mendidik Devan? Reputasiku hancur karena dia. Atas kesalahan kamu ini, Bapak akan skor kamu selama 1 minggu. Dan demi menuntaskan rasa kepo netizen, di sela-sela break syuting, Katy menunjukkan isi tasnya yang kecil dan mungil. Tapi jangan salah loh, meski tasnya terlihat kecil, namun tasnya mampu memuat banyak barang keperluan Katy. Kira-kira apa saja sih barang-barang yang ada di tas kecil Katy? Benarkah kipas angin portable jadi barang wajib yang harus ada di tasnya? Sini juga isinya, nih buat touch up. Terus abis itu, ini ada perlengkapan terus bawa sabun, terus bawa bedak cadangan, terus bawa hand sanitizer, parfum, terus tisu basah, tisu kering, terus iya pokoknya perlengkapan yang kira-kira emang dibutuhkan gitu. Tas aku sendiri. Terus abis itu aku bawa kipas nih, harta di lokasi nih. Ini harus bawa ya? Iya, jadi ini soalnya enak bisa ditaruh aja gitu. Udah, selesai. Puas mengintip isi tasnya yang mungil, Katy juga mengajak netizen nih untuk mengintip isi dalam mobilnya. Ya, dalam mobil kesayangannya, Katy memang hanya membawa keperluan syuting seperti koleksi sepatu high heels hingga sneakers miliknya. Dari banyak koleksi high heels dan sneakers, mana ya yang menjadi favorit Katy? Sepatu. Perlengkapan sepatu, ini juga sepatu sih sebenarnya. Cuman karena belum dipakai, jadi masih di... Kalau misalnya kayak buat jalan-jalan ke mall doang,
dan kayak nggak ada apa-apa, aku lebih suka pakai cat sih biasanya. Tapi ternyata tak hanya koleksi sepatu yang bikin salfok nih. Cathy rupanya juga membuat mobilnya layaknya minimarket lantaran banyak menyimpan snack sebagai cemilan ringan saat di lokasi syuting. Teman-teman di lokasi pun bahkan menjulukinya Cathy Mart. Heran ya, aku bawa 2 tas gini. 2 tas sini. Ini isinya bener-bener jajanan. Ini tuh yang kayak kerupuk-kerupuk. Bentar nih. Sampai ada 2 yang sama tuh. Kerupuk-kerupuk. Tuh. Kalau jajanan yang asin-asin atau gimana nih? Iya sih, tapi aku di sini juga ada beberapa tuh yang manis. Jadi kayak kalau pagi-pagi nggak sempet sarapan, akhirnya aku sarapannya di jalan. Ini kopi penting banget ya buat kita yang suka begadang. Terus habis itu ini yang manis-manis. Ini tasnya namanya Cathy Mart. Selain Cathy Fakandi, Lea Ciareshel, pemeran Alisa di sinetron Cinta Yasmin, juga tak bisa meninggalkan barang-barang kesayangannya. Beberapa di antaranya, Lea bahkan membawa banyak anting pribadi yang digunakan untuk properti syuting dan untuk digunakan dalam kesehariannya. Kepada pemirsa Gospot, Lea Ciareshel tak segan menunjukkan koleksi anting kesayangannya. Ya ini ada anting warna biru, bunga-bunga gitu, sama ada yang kayak kerang gitu. Ada yang warna merah, love gitu. Oh, anting juga ya? Ya, anting warna dan yang bulat gini, warna gold. Bukan hanya anting, Lea juga membawa alat roll rambut yang sering terlihat di rambutnya. Namun, Lea hanya membawa roll rambut disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Sementara anting yang dibawanya terlihat beragam. Lea juga menyebutkan kegunaan dari macam-macam anting itu. Bawa yang agak besar ini biasanya aku mau pakai buat kalau ada acara-acara keluarga Cakradinata gitu sih, yang kayak acara-acara formal gitu, yang kayak gini. Misalnya bajunya warna biru, antingnya warna biru. Misalnya baju warna merah, anting warna merah gitu. Disinggung soal perannya di sinetron Cinta Yasmin, Lea memerankan tokoh Alisa, adik Rangga, mengaku senang ketika perannya diapresiasi pemirsa. Sebagai anak dari keluarga Cakradinata, di satu sisi, ia senang Ajeng ibundanya menggantikan Baskara menjalankan perusahaan. Namun di sisi lain, Alisa merasa sedih. Ambil scene dimana Alisa ini masih belum terima kalau papanya meninggal, dan dia masih pengen mengulik lebih jauh lah, gimana sih kok bisa papanya belum meninggal gitu. Jadi Alisa masih belum percaya kalau papanya bunuh diri, dan Alisa juga masih sedih, masih ya kehilangan papanya gitu. Strategi kedepannya yang udah pasti semuanya mau dikuasain oleh Bu Ajeng. Iya, mau dikuasain semuanya oleh Bu Ajeng. Jadi urusan anak-anak juga yang walaupun nanti akan mewarisi semuanya dari Bu Ajeng, tapi untuk saat ini anak-anak tidak diberikan, jadi semuanya harus nurut, dan semua harta kekayaan dan perusahaan Cakradinata itu akan dikuasai oleh Ajeng. Belum lama menggantikan posisi Baskara, Ajeng langsung memecat Yasmin. Semua posisi yang selama ini dijabat digantikan kepada Rangga. Dan yang membuat Yasmin terkejut adalah pertunangannya dengan Rangga juga dibatalkan. Iya, oh bukan. Jadi jabatannya si Yasmin aku copot dan dikembalikan lagi kepada Rangga seperti itu. Kan dulunya Rangga yang menjabat seperti itu. Batalkan karena menurut aku Yasmin udah nggak berguna, jadi dibatalin. Tujuannya adalah nggak selevel lah Yasmin itu. Jadi aku harus mencari perempuan yang memang selevel dengan keluarga Cakradinata. Dengar itu, Romeo menduga jika Ajeng merasa sudah menguasai harta Cakradinata. Lantas apa yang dilakukan Romeo untuk membongkar kedok Ajeng? Kenapa Mama ngelakuin semua ini setelah kematian Papa dan setelah Mama mendapatkan seluruh kekayaan Cakradinata?
Bikin penasaran aja ya, rencana jahat apa lagi nih yang bakal disusun oleh Ajeng sepeninggal Baskara. But don't worry pemirsa, karena Romeo nih cepat atau lambat pasti akan bisa membongkar semua kejahatan Ajeng. Jadi pastikan untuk jangan melewatkan nih serial Cinta Yasmin setiap harinya hanya di RCTI. Oke pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Gospot Senin sampai Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Karena pastinya akan ada berita-berita seputar selebriti yang selalu hot pastinya hanya di Gospot. Saya Alicia Vita pamit, sampai jumpa. Pemirsa, tas seolah sudah menjadi bagian dari fashion wanita yang wajib digunakan dan dibawa kemanapun. Termasuk di kalangan selebriti muda. Netizen pun kerap kepo dengan isi tas selebriti, termasuk kepo akan isi tas Katy Fakandi, pemeran Jihan, dalam sinetron Cerita Cinta SMA yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di RCTI. Perabotannya Pak, Bu, perabotan. Kamu ngapain sih jualan kayak gini? Ya kalau nggak kayak gini, keluarga aku bisa-bisa nggak makan. Udah denger sendiri kan? Ya udah. Dia nggak masuk sekolah sama aja dia melanggar peraturan sekolah. Iya. Dulu ibu mengadopsi anak itu di mana? Karena anak itu adalah salah satu cucu orang terkaya di Jakarta. Apa yang mereka maksud itu Jihan? Kamu bolos sekolah terus jualan di pasar? Jihan, kenapa kamu melakukan itu? Pasti, lu kan yang udah ngelaporin Jihan ke Pak Anwar. Sampai kepala sekolah akhirnya manggil dia, iya kan? Devan, Kita protes lah, masa kayak protes gitu sih? Apa yang bisa aku lakukan untuk mendidik Deva? Reputasiku hancur karena dia. Atas kesalahan kamu ini, Bapak akan skor kamu selama 1 minggu. Dan demi menuntaskan rasa kepo netizen, di sela-sela break syuting, Katy menunjukkan isi tasnya yang kecil dan mungil. Tapi jangan salah loh, meski tasnya terlihat kecil, namun tasnya mampu memuat banyak barang keperluan Katy. Kira-kira apa saja sih barang-barang yang ada di tas kecil Katy? Benarkah kipas angin portable jadi barang wajib yang harus ada di tasnya? Sini juga isinya, nih buat touch-up. Terus abis itu, ini ada perlengkapan terus bawa sabun, terus bawa bedak cadangan, terus bawa hand sanitizer, parfum, terus tisu basah, tisu kering, terus iya pokoknya perlengkapan yang kira-kira emang dibutuhkan gitu. Tas aku sendiri. Terus abis itu aku bawa kipas nih, harta di lokasi nih. Tadi harus bawa di bawah ya? Iya, jadi ini soalnya anak bisa ditaruh aja gitu. Udah, selesai. Puas mengintip isi tasnya yang mungil, Katy juga mengajak netizen nih untuk mengintip isi dalam mobilnya. Ya, dalam mobil kesayangannya, Katy memang hanya membawa keperluan syuting seperti koleksi sepatu high heels hingga sneakers miliknya. Dari banyak koleksi high heels dan sneakers, mana ya yang menjadi favorit Katy? Sepatu. Perlengkapan sepatu, ini juga sepatu sih sebenarnya. Cuman karena belum dipakai, jadi masih di... Kalau misalnya kayak buat jalan-jalan ke mall doang, dan kayak nggak ada apa-apa, aku lebih suka pakai Keds sih biasanya. Tapi ternyata tak hanya koleksi sepatu yang bikin salfok nih. Katy rupanya juga membuat mobilnya layaknya minimarket lantaran banyak menyimpan snack sebagai cemilan ringan saat di lokasi syuting. Teman-teman di lokasi pun bahkan menjulukinya Katy Mart. Heran ya, aku bawa 2 tas gini. 2 tas gini. Ini isinya bener-bener jajanan. Ini tuh yang kayak kerupuk-kerupuk. Bentar nih. Sampai ada 2 yang sama tuh. Kerupuk-kerupuk. Tuh. Kalau jajanan yang asin-asin atau gimana nih? Iya sih, tapi aku di sini juga ada beberapa tuh yang manis. Jadi kayak kalau pagi-pagi nggak sempet sarapan, akhirnya aku sarapannya di jalan. Ini kopi penting banget ya buat kita yang suka begadang.
Terus habis itu ini yang manis-manis. Ini tasnya namanya Katy Mart. Selain Katy Fakandi, Lea Ciareshel, pemeran Alisa di sinetron Cinta Yasmin, juga tak bisa meninggalkan barang-barang kesayangannya. Beberapa di antaranya, Lea bahkan membawa banyak anting pribadi yang digunakan untuk properti syuting dan untuk digunakan dalam kesehariannya. Kepada pemirsa Gospot, Lea Ciareshel tak segan menunjukkan koleksi anting kesayangannya. Ya ini ada anting warna biru, bunga-bunga gitu, sama ada yang kayak kerang gitu. Ada yang warna merah, waffle gitu. Oh, anting juga ya? Ya anting warna dan yang bulat gini, warna gold. Bukan hanya anting, Lea juga membawa alat roll rambut yang sering terlihat di rambutnya. Namun, Lea hanya membawa roll rambut disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Sementara anting yang dibawanya terlihat beragam. Lea juga menyebutkan kegunaan dari macam-macam anting itu. Bawa yang agak besar ini biasanya aku mau pakai buat kalau ada acara-acara keluarga Cakra Nyata gitu sih, yang kayak acara-acara formal gitu, yang kayak gini. Misalnya bajunya warna biru, antingnya warna biru. Misalnya baju warna merah, anting warna merah gitu.